Hai, perkenalkan nama saya Naina Majesta Putri Wicaksono dari SMP 47 Surabaya. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu game. Game adalah sesuatu yang dimainkan dengan beberapa aturan tertentu. Jadi nantinya akan ada yang menang dan ada yang kalah. Game sendiri biasanya berada pada konteks yang tidak terlalu serius atau bertujuan untuk refreshing. Game ataupun game online saat ini biasa dimainkan oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Game sendiri memiliki dua pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh positif dan yang kedua adalah pengaruh negatif. Pengaruh positif yang pertama adalah mengasah kesportifan pada lawan. Yang kedua adalah mengasah kemampuan kerja sebagai tim. Dampak negatif dari game tersendiri adalah kecanduan game. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safira dan Rozak. Sia. Kalau menurut saya game itu ya tidak baik, sangat berpengaruh sekali, apalagi bagi pendidik atau pelajar. Ya kurang baik lah, terutama untuk anak-anak pelajar. Dari pendapat-pendapat orang yang telah kita wawancarai, rata-rata sudah mengetahui dampak dan bahaya kecanduan game. Selain dapat membuat kita lupa waktu, dampak buruk kecanduan game juga dapat berbahaya pada kesehatan fisik dan mental kita. Apa saja dampak buruknya? Yang pertama adalah orang yang kecanduan game sering kali kehilangan fokus mengerjakan sesuatu sehingga berdampak pada prestasi dan produktivitasnya. Yang kedua, emosi menjadi tidak stabil sehingga seringkali berdampak buruk pada hubungan relasinya. Yang ketiga adalah orang yang kecanduan game seringkali mengalami gangguan tidur sehingga mengaruhi sistem metabolisme tubuhnya. Yang keempat, sering merasa lemah atau lelah tentunya. Dan yang kelima, bahkan sebagian besar para pecandu game menunjukkan sikap yang antisosial tentunya. Namun, setiap permasalahan juga memiliki jalan keluar atau solusi. Begitu juga dengan masalah kecanduan dengan game. Juga memiliki beberapa solusi yang dapat membantu kita agar kita terbebas dari rasa candu terhadap game. Apa saja solusinya? Solusi yang pertama, kita dapat membuat jadwal atau pembatasan kita bermain game. Jadi kita menentukan hari-hari atau waktu-waktu tertentu kita bermain game agar kita saat bermain game itu tidak berlebihan, tidak melewati batas waktu yang kita tentukan. Jadi teratur lah ya kita main gamenya ya. Nah, solusi yang kedua, kita dapat mensibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan game. Jadi seperti kita berolahraga atau membantu ibu di rumah, atau kita menonton TV, jalan-jalan, refreshing, ya kan? Pokoknya mensibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan game. Solusi yang ketiga, bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Jadi agar kita juga tidak sibuk dengan game ya. Biasanya kan di game itu kita juga bisa berkomunikasi ya. Tapi hanya di game ya kan, secara virtual atau online ya. Nah, kita juga harus membuat sebuah komunikasi atau bersosialisasi di kehidupan nyata dengan teman dan anggota keluarga kita. Misalnya kita ngobrol-ngobrol santuy atau curhat kan, dengan teman atau dengan kakak, dengan mbak atau dengan mama atau dengan papa. Nah, seperti itu. Solusi yang keempat, mengeksplor bakat atau kesenangan dalam diri kita. Wow, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah kita mencari kesenangan-kesenangan kita atau bakat yang kita miliki agar kita itu tidak berfokus kepada game. Jadi kita bisa menyingkirkan atau mengganti kesenangan kita yang awalnya ada di game diganti dengan kesenangan lainnya atau dengan bakat-bakat yang kita miliki.
Misalnya aku nih suka memasak. Nah, aku ikut kursus masak agar hobiku atau bakatku itu bisa berjalan dan aku juga bisa menyingkirkan atau menyisihkan game dari rasa kesenanganku. Jadi tergantikan dengan memasak tadi itu. Nah, seperti itu. Dan masih banyak solusi lainnya yang tidak bisa saya jelaskan karena waktunya juga sangat mepet. Jadi kesimpulannya, tidak semua game membuat kita kecanduan. Namun tergantung dengan kita bagaimana menanggapi atau menyikapi sebuah game yang kita mainkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya hanya seorang manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Harus keluar dari zonanya dia. Yang disebut zona nyaman ke zona yang tidak nyaman. Game itu bisa saja boleh main game, tapi yang jelas harus diimbangi dengan kegiatan positif